Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Tergantung kapan kawan pajak mendengarkan podcast Finansiar kali ini. Apa kabar kawan pajak? Kami berharap kawan pajak tetap dalam kondisi yang sehat dan senantiasa semangat. Bertemu kembali di podcast Finansiar. Fiskus Indramayu Ngonden Siaran episode kedua. Kalau di episode pertama kemarin, kawan pajak mungkin sudah mendengarkan ya, rekan saya, ada Mas Fadil dan Mbak Fitri yang membahas sebegitu dalam mengenai beberapa saluran elektronik yang mengalami perubahan di tahun 2022 ini. Salah satunya yang masih saya ingat adalah tentang IPBK. Nah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya sudah bersama dengan narasumber yang tak kalah hebat juga kawan pajak. Di tengah-tengah kita sudah hadir Mas Henry. Halo Mas Henry, apa kabar? Halo Mas Vino, kawan pajak. Alhamdulillah baik, Sehat ya Mas ya? sehat, alhamdulillah. Baik Mas Henry, tanpa berpanjang lebar nih, mungkin kawan pajak sudah tidak sabar mendengarkan kita di episode yang kedua ini yang akan lebih dalam membahas tentang apa itu IPBK dan bagaimana cara menggunakan aplikasi elektronik ini. Baik Mas Henry, langsung saja ya. Kita tahu bersama bahwa tanggal 12 Desember 2022 kemarin, aplikasi IPBK sudah resmi berlaku secara nasional. Namun, layanan ini ternyata belum otomatis tersedia di menu layanan elektronik kawan pajak masing-masing ya Mas ya. Nah, untuk menggunakannya harus melakukan aktivasi aplikasi terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, gimana sih Mas cara untuk mengaktifkan menu IPBK itu sendiri? Silahkan Mas. Baik, jadi untuk dapat mengakses layanan IPBK ini, pertama kali tentu saja kawan pajak harus sudah mempunyai login ke DJP online ya, username dan loginnya sudah punya maksudnya. Nah, pertama kali jika sudah dapat loginnya, username-nya, kawan pajak bisa mengakses halaman pajak.go.id, kemudian klik login, masukkan NPWP, password, dan CAPTCA yang ada di halaman depan tersebut. Setelah berhasil masuk, kawan pajak dapat masuk ke menu profil. Nah, di situ kawan pajak dapat mengaktifasi beberapa fitur yang belum diaktifasi, nanti bisa dilihat, ada IPBK, dan yang lain-lainnya ya, nanti bisa dilihat sendiri. Nanti kawan pajak silakan centang IPBK, kemudian klik ubah fitur layanan. Setelah itu kawan pajak akan diarahkan untuk logout, dan kemudian silakan coba login kembali, dan layanan pajak IPBK seharusnya sudah teraktivasi. Begitu Mas. Wah, luar biasa sekali penjelasannya Mas Hendri ya. Berarti memang kawan pajak harus memiliki login ke DJP online dulu. Kalau lupa password, ya semoga EV-nya juga tidak lupa ya. Kalau misalkan EV-nya lupa, kawan pajak bisa melakukan permohonan permintaan kembali EVIN. Nah, itu caranya tadi kawan pajak untuk melakukan aktivasi menu IBBK di laman DJP online. Nah, Mas Henry, sekarang saya mau tanya-tanya tentang IPBK ya. Mas, apakah IPBK ini dapat digunakan untuk semua jenis pemindah bukuan? Ya, baik. Untuk tahap pertama ini, pada tahap aplikasi PBK versi 1 ya kita sebut ya. PBK yang dapat diakomodasi adalah PBK yang pertama adalah dalam satu NPWP yang sama. Dan kedua memiliki KJS asal dan KJS tujuan tertentu. Dan ketiga kode billingnya diterbitkan oleh DJP. Dan keempat setorannya belum direkam atau dilaporkan dalam SPT. Yang kelima tidak memindah bukukan PBK dan tidak memindah bukukan dari atau kepada setoran ketetapan atau keputusan atau putusan. Seperti itu Mas Bino. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat Mas masing-masing. Barangkali kawan pajak belum paham gitu Mas. Iya, baik. Yang pertama yang saya sebutkan tadi adalah PBK dalam satu NPWP yang sama, artinya hanya dapat memindahkan pemindah bukuan ke NPWP yang misalkan dari NPWP A ke NPWP A. Jadi tidak bisa untuk dipindahkan ke NPWP A A.1 gitu lah, seperti itu. 001 atau 02 gitu ya. Nah, dan yang kedua tadi memiliki KJS. KJS itu kita kenal kode jenis setoran. Kalau di pembayaran pajak itu ada kode MAP dan kode jenis setoran. Nah, ini
KJS-nya adalah KJS tertentu yang nanti bisa dilihat ya kode jenis setorannya. Kalau yang masih dapat diakomodasi adalah yang kode jenis setoran 100 ya. 100, 101. Nah, kode billing yang diterbitkan oleh DJP maksudnya adalah kode billing yang dibuat di laman DJP ya. Nah, untuk dari bea cukai ya belum bisa. Yang keempat tadi setorannya belum direkam atau dilaporkan dalam SPT, ini tentu saja seperti berlaku secara umum ya. Belum direkam atau dilaporkan dalam SPT tahunan SPT masa yang bersangkutan atau tahunan yang bersangkutan seperti itu. Dan yang kelima tadi, keenam ya, kelima ya Mas Vino ya. Tidak memindahkan PBK dari pemindah bukuan, itu artinya belum bisa mengakomodir pemindah bukuan yang asalnya dari pemindah bukuan. Jadi sudah pernah diajukan pemindah bukuan sebelumnya seperti itu. Yang keenam, tidak memindah bukukan dari atau kepada setoran yang tadi saya sebutkan. Yang kode jenis setorannya 300 seperti itu untuk yang ketetapan ya. Oke, 300 sendiri itu mungkin STP ya Mas ya, yang bentuknya sudah menjadi suatu ketetapan. Jadi begitu kawan pajak ya, ada 6 ruang lingkup PBK yang dalam tahap 1 atau versi 1 ini yang masih dalam tahap pengembangan tentunya, yang nantinya saya yakin dan percaya bahwa IPBK ini akan mengakomodir seluruh kebutuhan wajib pajak dalam mengajukan permohonan pemindah bukuan. Nah, Mas Henry, syaratnya apa aja sih Mas IPBK itu? Apakah sama dengan PBK biasa? Oke, untuk yang IPBK ini kawan pajak yang pertama harus pastikan adalah sudah memiliki sertifikat elektronik yang di podcast sebelumnya sudah disinggung oleh Mbak Fitri dan Mas Fadil ya. Jadi kawan pajak dipastikan harus memiliki sertifikat elektronik untuk dapat menyampaikan permohonan PBK secara online. Kemudian kawan pajak yang ingin menggunakan aplikasi IPBK disarankan untuk mengajukan permintaan sertifikat elektronik terlebih dahulu ke kantor pajak jika belum memiliki. Seperti itu Mas Vino. Oke Mas, jadi semua bisa mengajukan permohonan sertifikat elektronik ya. Jadi kawan pajak jangan khawatir jika kawan pajak memang ingin menggunakan aplikasi IPBK ini. Hal pertama yang tentunya harus kawan pajak lakukan adalah mengajukan permohonan permintaan sertifikat elektronik. Jangan lupa untuk membawa flash disk ya Mas ya, karena biasanya sertifikat elektronik ini kan bentuknya soft file. Jadi kawan pajak bisa menyimpan file tersebut di dalam gadget atau perangkat elektronik yang kawan pajak miliki lainnya. Nah, Mas Henry, sudah cukup paham nih saya tentang IPBK. Nah, Mas, kalau di PBK biasa itu kan bukti pembayaran, biasanya kan wajib pajak atau kawan pajak melakukan pembayaran melalui bank atau kantor pos, itu kan dilampirkan, Mas. Nah, untuk IPBK ini, apakah fotokopian dari bukti pembayaran tersebut juga perlu dilampirkan, Mas? Baik, untuk permohonan pemindah bukuan secara elektronik ini, wajib pajak atau kawan pajak tidak perlu lagi melampirkan bukti fisik ya. Kalau dulu kan kita pasti minta tuh lampiran BPN ya, bukti penerimaan negaranya. Tapi di IPBK ini kawan pajak cukup memasukkan NTPN yang kawan pajak miliki, itu saja, tidak perlu melampirkan fisik bukti penerimaan negaranya, seperti itu. Jadi hanya data NTPN saja ya Mas ya. NTPN itu nomor tanda penerimaan negara ya Mas ya. Nah, kalau misalkan nih Mas ya, ada kasus nih, WP lupa atau belum melakukan pembetulan SPT untuk mengeluarkan setoran yang akan diajukan PBK, tetapi WP tersebut sudah terlanjur mengajukan PBK secara elektronik tentunya, dan wajib pajak tersebut sudah menerima BPE atau bukti penerimaan elektronik dari aplikasi IPBK tersebut. Kira-kira apa yang harus wajib pajak ini lakukan, Mas? Silahkan. Baik, jika wajib pajak atau kawan pajak sudah terlanjur menyampaikan permohonan IPBK, kawan pajak tidak perlu khawatir. Nanti kawan pajak harap untuk segera melakukan pembetulan SPT. Karena seperti yang tadi saya sebutkan ya, jika laporannya pembayaran sudah dilaporkan dalam SPT, tentu saja itu tidak bisa. Kawan pajak akan dihimbau untuk segera melakukan pembetulan SPT. Ya paling enggak dilakukan pembetulan itu di hari yang sama saat
pengajuan PBK tersebut. Jadi jangan ditunda-tunda, soalnya begitu permohonan diajukan, petugas pajak akan segera memproses, mengecek di aplikasinya. Oh, ada permohonan IPBK nih, kami akan segera memproses, dan jika ternyata pembayarannya sudah diakui atau dilaporkan di SPT yang bersangkutan, misalkan masa Januari atau Februari, ternyata kawan pajak mengajukan seperti itu, harus dilakukan pembetulan terlebih dahulu, karena pasti kami akan tolak PBK-nya seperti itu, Mas. Sebenarnya itu sudah disebutkan dalam pasal 17 ya, PMK 242 2014, sebagaimana dirubah terakhir PMK 18 2021 gitu. Nanti kawan pajak bisa dicek di aturannya. Jadi untuk pembayaran yang sudah diakui, dilaporkan tidak dapat diajukan pemindah bukuan. Gitu Mas Vino ya. Oke, jadi jangan khawatir. Kawan pajak kalau sudah terlanjur PBK ternyata belum pembetulan SPT, segera saja melakukan pembetulan SPT. Seperti itu ya Mas Hendri. Nah, mengenai dampaknya nih Mas Hendri. Permohonan PBK yang selama ini kan biasanya wajib pajak datang ke kantor, membawa seluruh persyaratan, kemudian diterima, diberikan BPS, dan diproses. Nah, kira-kira setelah IPBK ini, apakah tata cara seperti itu ditiadakan gitu? Ya, baik. Jadi begini, Mas Vino dan kawan pajak ya. Sebenarnya IPBK merupakan penambahan kanal saja. Jadi penambahan ya, perlu catat penambahan kanal penyampaian permohonan secara online ini. Jadi untuk kanal penyampaiannya sekarang bisa secara online maupun manual. Ya, yang sebelumnya berjalan, kawan pajak bisa menyampaikan lewat TPT atau jasa ekspedisi, tetap bisa dimanfaatkan oleh kawan pajak semua. Gitu ya. Baik, jadi bagi yang terbiasa dengan kertas-kertasan ini masih bisa ya Mas ya? Masih diakomodir. Nah, biasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan elektronik yang depannya EEE itu termasuk IPBK ini kan, apakah proses layanannya akan berubah menjadi lebih cepat Mas jika dibandingkan dengan permohonan secara manual atau bagaimana Mas? Baik, untuk proses penyelesaiannya tentu saja kita mengikuti eh, peraturan yang ada ya. Jadi yang berlaku adalah sekarang adalah termasuk sebagai layanan unggulan. SOP-nya 21 hari kerja sejak diterima lengkap ya. Seperti itu 21 hari setelah diterima lengkap. Jadi kawan pajak ya tetap harus menunggu sampai prosesnya selesai. Oh, berarti tetap 21 hari ya sejak persyaratan kami terima secara lengkap. Saya kira ketika sudah berubah menjadi semakin cepat. Ternyata tidak ya Mas ya. Tetap sesuai aturan karena hidup juga penuh dengan aturan seperti itu. Dan antrian. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Mas karena waktu kita juga terbatas. Pertanyaan terakhir dari saya, apakah hasilnya nanti juga dikirim secara online atau bagaimana Mas? Baik, jadi nanti kawan pajak yang sudah mengajukan permohonan IPBK, kawan pajak akan menerima informasi produk layanannya pada akun DJP online ya. Dan KPP pun akan menyampaikan produk layanan berupa dokumen fisik atau bukti PBK atau surat pemberitahuan jika PBK-nya ditolak itu ke alamat wajib pajak gitu. Itu ya. Oke, berarti informasinya semua terpusat di akun DJP online tersebut ya. Kalau misalkan wajib pajak masih bingung, nanti kita bersama-sama belajar untuk bagaimana sih cara menggunakan IPBK ini secara lengkap dan komplit mungkin sepertinya. Nah, di akhir sesi kali ini saya akan coba untuk meresum atau menyimpulkan beberapa hal. Jadi kawan pajak untuk menggunakan IPBK ini, hal pertama tentunya kawan pajak harus pastikan login di akun DJP online-nya berhasil. Kalau gagal gimana? Gagalnya kenapa dulu nih? Kalau misalkan gagalnya karena lupa password, yang penting EV-nya nggak lupa karena ada menu untuk melakukan ubah password yang mana Evin juga akan diminta. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, jangan lupa untuk melakukan aktivasi terlebih dahulu di menu DJP online untuk aktivasi fitur IPBK. Yang ketiga, kawan pajak biar jadi satu nih
sekali ke kantor pajak semua diurus gitu ya. Jangan lupa meminta sertifikat elektronik juga bagi kawan pajak yang ingin memanfaatkan aplikasi IPBK ini. Dan yang terakhir, kami tegaskan dan kami garis bawah ini ya, bahwa permohonan PBK secara manual masih kami terima. Jadi jangan khawatir kawan pajak, kita belajar sambil berjalan aja waktunya ya. Jadi IPBK dapat dimanfaatkan, tapi juga permohonan secara manual tidak dihilangkan seperti itu. Mungkin itu saja dari kami, kawan pajak. Terima kasih banyak atas waktu dan atensinya selama kurang lebih 15 menit barusan gitu ya. Semoga apa yang kami sampaikan di kesempatan kali ini dapat menjadi sebuah pembelajaran bersama bagi kita semua. Sampai ketemu di episode podcast Finansiar Fiskus Indramayu konten siaran selanjutnya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kawan pajak. Bye-bye.